Hai semua, kenalin, aku Retna Kinasi dari Prodi Akuntansi kelas 1D NIM 080402211124. Nah, aku mau kenalin satu brand yang cukup terkenal yaitu Zalora. Di sini aku ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran Zalora sampai seterkenal sekarang. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak kalian mengenal tentang Zalora lebih dahulu. Zalora itu apa sih? Jadi Zalora ini termasuk salah satu perusahaan fashion yang banyak diminati kalangan remaja dan dewasa. Tentang Zalora ini didirikan pada tahun 2012. Saat ini Zalora Indonesia merupakan retail online fashion dengan perkembangan paling pesat di Asia. Zalora juga memastikan di setiap negara bahwa produk fashion disesuaikan dengan selera negara masing-masing dan mengadaptasi preferensinya dengan pilihan lebih dari 500 brand lokal dan internasional. Zalora membawa fashion ke dalam dimensi yang lebih baik dari sebelumnya. Zalora juga menawarkan pakaian wanita, pakaian pria, sepatu, aksesoris, perlengkapan olahraga, busana muslim, dan banyak lagi. Hal ini yang membuat Zalora menjadi tujuan utama fashion online di Indonesia. Hanya dalam beberapa tahun, Zalora telah merevolusi skema di Asia, dimulai dari kebiasaan berbelanja hingga membentuk gaya personal. Lebih dari 30 produk online dan ratusan produk baru setiap minggunya. Zalora ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga beroperasi di 27 negara. Global Fashion Group hadir di India, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Rusia. Melalui Zalora, Global Fashion Group mengakses pasar di Asia Tenggara, sementara Zalora berusaha menjadi destinasi fashion di Asia Tenggara. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Zalora yaitu pertama, Zalora menambah fitur-fitur belanja bagi customer baik di versi desktop maupun aplikasi ponsel. Yang kedua, Zalora aktif dalam kampanye pemasaran dengan tren terkini, terutama pada kampanye online yang berhubungan dengan para influencer dan tetap mempertahankan sedikit kampanye offline. Yang ketiga, Zalora menambah 4 kategori belanja yaitu health and beauty, kids, luxury, home, dan memperluas jaringan untuk 2 kategori yang sudah ada yaitu fashion dan sport. Yang keempat, Zalora memberikan data dan prediksi penjualan yang lebih akurat melalui platform Trender. Yang kelima, Zalora memberikan kemudahan pengiriman, hadiah, dan cashback bagi brand marketplace. Ada 2 kategori brand di Zalora, yaitu katalog dan marketplace, di mana marketplace adalah persentase brand yang lebih besar. Analisis target. Target pemasaran Zalora sejauh ini 70% perempuan dan 30% laki-laki. Konsumen yang tidak terlalu diprioritaskan adalah mereka yang berusia 18 sampai 40 tahun. Namun Zalora lebih terkonsentrasi pada mereka yang berumur 20 sampai 35 tahun. Dalam menjalankan bisnisnya, Zalora akan menghadirkan konten-konten yang lokal. Zalora juga menghadirkan pilihan produk yang disesuaikan dengan pasar Indonesia. Saat ini Zalora telah menghadirkan lebih dari 1000 merek. Produk-produk tersebut yang mampu menarik hati konsumen sehingga Zalora mengalami pertumbuhan yang positif. Analisis SWOT. Strength. Pertama, Zalora baru-baru ini mengumumkan bahwa perusahaannya telah menerima pendanaan dari salah satu grup retail terbesar di Eropa sebesar 20 juta euro. Yang kedua, Zalora telah memulai pendirian pusat pengembangan software untuk regional terpusat di Singapura. Yang ketiga, Zalora sebagai pemimpin industri e-commerce, fashion, dan kecantikan. Yang kedua ada weakness. Pertama, weakness masih banyak orang yang tidak percaya dengan berbelanja online karena mereka berpikir bisa saja kalau ditipu. Yang kedua, pelayanan pada Zalora agak lambat dan tidak ada konfirmasi dari pihak Zalora.
Yang ketiga ada opportunities. Opportunities ini yang pertama, Zalora akan semakin berkembang dengan adanya sistem kerja yang diterapkannya dan dapat menghasilkan produk baru yang banyak diminati customer atau permintaan dari customer. Jika produk sesuai, bagus dan memuaskan, customer otomatis akan laris terjual. Yang kedua, mampu bersaing dengan jenis perusahaan online manapun, apalagi dengan keputusan untuk membangun pusat teknologi di Singapura didasarkan pada sumber daya manusia, universitas yang unggul dengan lulusan ilmu komputer yang tersebar di negara tersebut. Yang ketiga, Zalora akan menembus pasang pasar. Yang keempat ada threats. Yang pertama, dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, persaingan harga, kualitas, persaingan secara global, tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data, dan tentu ini merupakan ancaman bagi Zalora. Apalagi Zalora tidak segera mengevaluasi, keterlambatan respon bagi pihak Zalora itu akan mengancam penurunan reputasi untuk perusahaan Zalora itu sendiri. Analisis keuangan. Dari diagram di samping menunjukkan responden mayoritas adalah antara 2 juta sampai 3 juta, yaitu sebesar 42% atau 42 orang. Sedangkan distribusi tingkat penghasilan yang lain antara 1 juta sampai 2 juta, yaitu sebesar 29% atau 29 orang. Lebih dari 3 juta sebesar 25% atau 25 orang. Dan 4% atau 4 orang berpenghasilan kurang lebih 1 juta. Strategi pengembangan Zalora menurut saya, strategi pertama yang seharusnya dilakukan Zalora adalah terus bekerja sama dengan pemain merek besar fashion lain untuk bisa masuk ke ekosistem Zalora. Seperti halnya yang baru-baru ini dilakukan oleh Zalora yang bekerja sama dengan H&M yang kini hadir di platform Zalora. Kedua, strategi untuk sisi marketing. Zalora seharusnya berfokus untuk mengembangkan personalisasi Zalora dalam meningkatkan antusiasme penggunanya. Jadi setelah saya jelaskan lebih jauh tentang Zalora, nggak heran kan kalau Zalora bisa seterkenal sekarang. Dilihat dari strategi pemasaran, bisa dibilang berhasil bahkan sampai beroperasi di 27 negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, cintai produk-produk lokal ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. Dadah. We'll be right back.